Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, oke, ketemu lagi dengan saya Devi Juliani dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, di tahun ajaran baru ini adalah pertemuan pertama kita ya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pergolakan di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Jadi, dalam materi ini, kita akan bahas pergolakan-pergolakan dan konflik apa saja yang pernah terjadi di negara kita dalam kurun waktu 1948 sampai dengan 1965. Nah, baik, langsung saja kita lihat materinya. Nah, oke. Sebenarnya alangkah hebatnya bangsa kita ya. Kenapa, Bu, dikatakan hebat? Iya, karena kalau kita tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang terdiri atas keberagaman, gitu. Nah, terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Nah, patutnya dengan keberagaman yang kita miliki ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Atas keberagaman bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagamannya. Itu sejak kita merdeka 1945 hingga saat ini, tahun 2021. Meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat terjadi di masyarakat kita. Ya, kita bisa lihat dari berita-berita yang terjadi. Bahkan hingga saat ini masih tetap saja ada yang namanya konflik. Tapi itulah sebuah akibat ya daripada keberagaman itu tadi. Maka muncullah yang namanya konflik. Kalau kita lihat dari potongan-potongan pemberitaan pada koran ini, kita lihat konflik agama jadi sorotan. Kerusuhan Tolikara bukan konflik agama. Kemudian tentang suasana politik Jogja yang memanas kembali. Nah, dan di luar dari ini masih banyak pemberitaan-pemberitaan ataupun kasus-kasus konflik dan pergolakan yang terjadi di negara kita. Atas dasar karena keberagaman tadi. Nah, tapi harus kita syukuri ya, hingga saat ini kita masih bersatu. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada judul kita tadi ya. Pergolakan yang terjadi pada 1948 hingga 1965. Kenapa, Bu, tahunnya harus 1948 kemudian diakhiri tahun 1965? Karena tahun 1948 ini ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan yang terjadi di Madiun. Pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Sedangkan di tahun 1965, ini merupakan tahun di mana berlangsung peristiwa G30S, Gerakan 30 September yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Nah, lalu muncul pertanyaan, mengapa penting hal ini kita kaji atau kita pelajari, Bu? Kan tahunnya sudah jauh terlewat, gitu ya kan? Toh kita hidup saat ini di zaman sekarang. Konfliknya itu udah berbeda, nggak kayak PKI udah nggak ada lagi, seperti itu ya kan? Ngapain kita pelajarin? Nah, mempelajari sejarah pergolakan bangsa khususnya ya, yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional, merupakan hal yang sangat penting, agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan, kemudian mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu, sehingga bisa terjadi yang namanya konflik dan pergolakan yang cukup besar. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.
Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa. Oke, nah kita kembali kepada materi kita, pergolakan di dalam negeri 1948 sampai dengan 1965. Nah, jadi dari pergolakan dan konflik yang pernah terjadi di negeri kita dari kurun waktu ini, ya, 1948 sampai 1965, itu digolongkan atau dikategorikan menjadi 3. Di mana yang pertama itu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kemudian yang berkaitan dengan kepentingan, lalu yang ketiga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, jadi terbagi menjadi 3 ini, ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Khusus hari ini, kita akan bahas hanya pergolakan dan konflik yang terjadi yang berkaitan dengan ideologi. Untuk yang berkaitan dengan kepentingan dan sistem pemerintahan, akan kita bahas di next pertemuan atau di pertemuan kedua. Nah, langsung saja, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sedikitnya ini ada 3 konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi yang terjadi dari kurun waktu 1948 sampai dengan 1965. Apa aja itu, Bu? Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua, pemberontakan DITII. Dan yang ketiga, yaitu gerakan 30 September 1965. Nah, kita akan bahas satu persatu dari konflik dan pergolakan ini. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun. Nah, jadi PKI ini adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Di mana kita tahu PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Ya, partai pertama yang didirikan sudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai yang baru. Kenapa? Karena ternyata sebelum kita proklamasi, yaitu pada saat zaman pergerakan nasional, sebelum Indonesia merdeka, PKI ini sudah ada. Partai Komunis Indonesia ini sudah ada. Namun sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena pernah memberontak pada tahun 1926. Kemudian, setelah kemerdekaan, terbentuk lagi nih PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya kan? Nah, jadi pada awal September 1948, pimpinan PKI pada masa itu dipegang oleh Musso. Ya, nama lengkapnya adalah Musso Manowar atau dikenal juga dengan Munawar Musso. Ini adalah pimpinan PKI. Nah, pemberontakan bersenjata ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih. Oke, maaf ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa kemudian PKI memberontak? Oke, ini ya. Mengapa PKI memberontak? Ya, nah, alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, kemudian karena ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis ini, berbagai upaya pun dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Musso sebagai pimpinan PKI pada saat itu kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat pada saat itu. Nah, inilah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 1948. Kemudian yang kedua, yaitu pemberontakan DITII. Ada yang tahu DITII itu singkatan dari apa? Yap, benar sekali. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia, ini sebenarnya bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat, di mana pada saat itu gerakan ini dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Nah, ini adalah SM Kartosuwiryo. Siapa Bu SM Kartosuwiryo ini? Nah, SM Kartosuwiryo adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Nah, di mana pada saat itu ada yang namanya kita kenal sebagai Perjanjian Renville.
Nah, terjadilah perjanjian Renville kemudian menghasilkan beberapa hasil keputusan. Nah, di mana salah satu dari perjanjian Renville ini kemudian membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Vanmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Jadi pada saat itu salah satunya adalah Jawa Tengah. Ya, pada saat itu adalah Jawa Barat, di mana divisi Siliwangi yang pada saat itu di Jawa Barat dipindahkan ke Jawa Tengah, karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh pemerintah Belanda. Nah, akan tetapi Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo pada saat itu tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal dengan TII. Nah, vakum atau kosongnya kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo dan teman-temannya nih. Walaupun pada awalnya Kartosuwiryo ini memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka untuk menunjang perjuangan Republik Indonesia, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, yaitu mendirikan sebuah negara Islam. Cita-cita dari Kartosuwiryo. Kemudian Kartosuwiryo menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan TII ini di Jawa Barat pada 7 Agustus 1948. Inilah cikal bakal dari munculnya pemberontakan DITII. Yang awal mulanya di Tenggarai itu di Jawa Barat. Kemudian meluas di beberapa wilayah di Indonesia. Setidaknya ada 4 wilayah di Indonesia yang juga melakukan pemberontakan DITII. Seperti di Jawa Tengah, kemudian ada di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan juga di Aceh. Nah, awal mulanya itu tidak jauh berbeda seperti DITI di Jawa Barat. Hanya yang berbeda adalah pemimpin dan kapan berlangsungnya pemberontakan di setiap daerah ini. Di mana yang pertama DITI Jawa Tengah, ini dipimpin oleh Amir Fattah, ya, kemudian melakukan pemberontakan ataupun menyatakan pembentukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah itu pada 23 Agustus 1949. Kemudian di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ini adalah seorang letnan kolonel, ya, Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Di mana pada 17 Agustus 1953 ia menyatakan berdirinya DITII Sulawesi Selatan. Kemudian di Kalimantan Selatan ada dipimpin oleh Ibnu Hajar. Nah, ini dimulai pembentukannya pada 1954, kemudian berakhir di 1963. Di beberapa literasi atau literatur, mungkin kalau kalian nanti membaca tentang pemberontakan DITII di Indonesia, bisa jadi Kalimantan Selatan tidak termasuk ke salah satunya. Biasanya itu hanya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kenapa, Bu? Karena Kalimantan Selatan ataupun pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan pada saat itu, kalau dibandingkan dengan daerah lainnya itu relatif kecil. Pemberontakan yang terjadi itu relatif kecil, ya. Di mana pemberontakannya tidak menguasai daerah secara langsung seperti di daerah-daerah atau wilayah lainnya tadi. Nah, walaupun pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan ini yang mengatasnamakan pemberontakan DITII berlangsung cukup lama, kurang lebih 9 tahun, dari 1954 sampai dengan 1963. Nah, ini juga diakhiri dengan ditangkapnya pemimpin dari DITII Kalimantan Selatan ini, yaitu Ibnu Hajar pada 1963. Oke, kemudian yang terakhir adalah DITII Aceh, dipimpin oleh Daud Bereh, menyatakan pembentukan DITII itu pada tahun 1953. Kemudian diakhiri itu pada tahun 1959, di mana akhirnya Aceh dijadikan sebagai daerah istimewa. Ya. Oke, ini adalah pemberontakan DITII. Kemudian kita lihat atau kita masuk kepada pemberontakan yang ketiga, yaitu Gerakan 30 September 1965. Sebenarnya, peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini masih menyimpan kontroversi hingga saat ini.
Utamanya adalah yang berhubungan dengan pernyataan siapa dalang dari gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Nah, jadi masih kontroversi, artinya masih menimbulkan perdebatan-perdebatan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para peneliti, sejarawan, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini masih menimbulkan kontroversi. Tidak ada kemudian satu data yang kuat yang menyatakan ini nih dalangnya gitu. Tidak ada. Sehingga makanya muncul yang namanya 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965. Di mana 7 teori ini juga berdasarkan atas data, kemudian fakta yang cukup faktual pastinya ya, berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahlinya gitu untuk kemudian tercetus teori daripada peristiwa kudeta G30S ini. Tapi walaupun seperti itu, tidak ada kemudian satu teori yang kuat yang menyatakan satu. Nah, sehingga muncullah ini 7 teori ini. Kita akan lihat satu persatu. Di mana yang pertama, dikatakan bahwa gerakan G30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Lalu, ada hubungan Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Kemudian merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris Amerika Serikat dan Soekarno sebagai dalangnya. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar. Yang keenam, Soeharto. Dan yang terakhir yaitu PKI sebagai dalang dari gerakan 30 September. Nah, ini adalah 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965. Bu, kok bisa Bu muncul 7 teori ini? Oke, kita akan lihat satu persatu. Ya, siapa yang kemudian mengemukakan teori tersebut, apa yang melatar belakangi atau yang menguatkan sehingga muncullah teori ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson, kemudian W.F. Werdheim, dan Coin Hotzapel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat itu sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat ataupun bisa didasarkan dari pernyataan pimpinan gerakan itu sendiri, pimpinan gerakan dari gerakan G30S, yaitu Letnan Kolonel Untung. Di mana Letnan Kolonel Untung menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat itu sendiri. Nah, sebenarnya pendapat ini cukup berlawanan dengan realita yang ada. Di mana kalau kita lihat kenyataannya, Jenderal Nasution ya sebagai seorang panglima angkatan bersenjata pada saat itu justru hidupnya cukup sederhana. Nah, atau mungkin bisa jadi pendapat dari Ben Anderson dan teman-temannya ini tidak kemudian pernyataan dari Letnan Kolonel Untung yang menjadi dasar daripada munculnya teori oleh Ben Anderson dan teman-temannya ini tidak menyatakan seluruh pimpinan Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan seperti itu ya. Tidak semua, mungkin hanya beberapa atau kita katakan oknum ya. Karena kalau kita lihat kehidupan Jenderal Nasution itu cukup sederhana. Seperti itu. Itulah kelemahan daripada teori ini. Ya, setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Itu namanya teori. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada saat itu memang tengah kuat-kuatnya nih menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Namanya juga PKI, ya kan, Partai Komunis Indonesia. Artinya, pengaruh komunis ini mulai kuat-kuatnya ditanamkan di Indonesia, khususnya di masyarakat. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok di dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Nah, setelah itu gantian PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA menurut dari teori ini adalah menggulingkan kekuasaan Soekarno itu sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dengan Amerika Serikat.
Nah, jadi ada hubungannya dengan Inggris nih, ada hubungannya dengan Malaysia. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia, atau kalau kita kenal juga dengan Ganyang Malaysia, ya kan? Yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Green. Nah, ini teori dari si Greg Paul Green. Kemudian kita masuk yang keempat. Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Jadi teori ini dikemukakan oleh Anthony Dake dan John Hughes. Ia beranjak dari asumsi bahwa Soekarno ini berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi, di akhir-akhir menjelang kepemimpinannya Soekarno atau di akhir-akhir tahun 1965, kepemimpinan Soekarno ini mulai tidak mendapatkan simpati dari rakyat gitu. Mulai banyak kebijakan-kebijakannya yang nyeleneh, kemudian pemerintahannya mulai melemah seperti itu, dan dia menginginkan Soekarno ini menginginkan untuk dia menjadi presiden seumur hidup. Mulai muncul itu pernyataan Soekarno presiden seumur hidup seperti itu, presiden RI seumur hidup. Nah, jadi kemudian Soekarno tahu pada saat itu ada kekuatan oposisi yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaannya. Nah, maka dari itu, teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan untuk melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya. Artinya, kekuatan oposisi yang berusaha untuk menggulingkannya dari jabatan kepresidenan pada masa itu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa PKI dekat dengan Soekarno, ya. Nah, Partai Inti pun terseret pada saat itu. Namun, teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan, pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwi Korra di Bogor, ia mengutuk gerakan G30S PKI ini. Oke. Kemudian teori yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September. Nah, teori ini dikenal juga dengan sebutan teori chaos. Ya, teori chaos ini dikemukakan oleh John Dilley, di mana ia menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam peristiwa malam 30 September 1965 tersebut. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, perpaduan antara unsur-unsur nekolim, yaitu negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Nah, kesemuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Oke, next. Teori yang keenam yaitu Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan bahwa Soekarno adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesian Tragedy. Nah, dalam bukunya tersebut Brian May mengatakan adanya kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Jadi, gerakan 30 September 1965 ini diketuai atau dipimpin oleh Letkol Untung. Sementara realitanya ternyata Letkol Untung ini memiliki kedekatan tersendiri dengan Maijen Soeharto. Nah, maka itu muncullah sebuah teori yang menyatakan Soeharto adalah dalangnya karena memiliki kedekatan dengan pimpinan gerakan 30 September 1965. Oke, teori yang terakhir yaitu PKI adalah dalang dari gerakan 30 September ini. Jadi menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, dasar lainnya adalah bahwa bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Gerobokan, dan Klaten. Nah,
Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Ini merupakan teori yang paling umum kita dengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Bahkan kalau kita perhatikan di buku-buku pelajaran, namanya itu adalah G30S garis miring PKI. Seperti itu ya kan? Bahwa seolah-olah PKI lah dalang daripada G30S ini. Padahal sebenarnya sampai saat ini peristiwa malam 30 September 1965 ini masih kontroversi. Masih menimbulkan perdebatan. Yang artinya masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk kemudian bisa mengungkapkan siapa sebenarnya dalang daripada G30 SPKI ini. Oke, baik. Ini adalah materi singkat kita pada hari ini ya, tentang pergolakan dan konflik yang terjadi di dalam negeri dalam kurun waktu 1948 sampai dengan 1965. Kita sudah bahas tadi pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Dimulai dari pemberontakan PKI Madiun 1948, kemudian dilanjut dengan pemberontakan DITII, ya, yang cikal bakalnya adalah di Jawa Barat, kemudian meluas ke Jawa Tengah, ada juga meluas ke Kalimantan Selatan, setelah itu juga meluas ke daerah Sulawesi Selatan, kemudian yang terakhir itu meluas ke wilayah Aceh. Dan yang terakhir adalah pemberontakan atau gerakan 30 September 1965. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian paham atas penjelasan materi hari ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.